adik-adik semua, Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Bersama Tuhan, Aku Bisa. Saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dari Terbit Matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau, ya Tuhan Allah kami, yang sungguh baik dalam hidup kami. Anugerah dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan sungguh-sungguh luar biasa, dan kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan yang pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar anak-anak sekolah minggu dapat memahami dan mengerti, terlebih dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan sepanjang kami mengikuti dan melakukan ibadah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bertemu Dalam Kasih-Nya. Musik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-6. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Marulopolop Todiki. Musik. Marulopolop Todiki, Aidang dito buci susi, Hamusude Begemai, Sailas roha Kumandoki, Sonang di
Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan ayat bulanan pada bulan Juli, yaitu Keluaran 7 ayat 9. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Keluaran 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita memuji Tuhan, kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Anak Sekolah Minggu. Musik. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kita ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 mulai dari ayat 11 sampai dengan 14. Demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah,
berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernahkah saudara takut? Mungkin takut terhadap musuh atau rintangan yang lebih besar daripada diri kita. Takut terhadap Tuhan karena berdosa. Atau takut karena menganggap diri kita sendiri tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, firman Tuhan hari ini menyapa kita agar jangan takut. Sebagaimana disampaikan kepada Gideon, seorang hakim pemimpin Israel. Bangsa Israel pada waktu itu takut terhadap bangsa Midian yang menindas mereka dengan kejam. Selama 7 tahun mereka hidup melarat dan ketakutan. Mereka hidup bersembunyi di gua-gua untuk menghindari serbuan penjara yang bisa datang sewaktu-waktu dan berjumlah banyak. Ketakutan dan kesengsaraan itu membuat mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan mengutus nabinya untuk mengingatkan bahwa semua ini terjadi karena mereka telah berdosa mengkhianati Tuhan. Nah, Gideon juga takut terhadap Midian. Ia menyembunyikan diri sebagaimana dikatakan pada ayat 11. Ia bersembunyi terhadap Tuhan karena sadar bahwa bangsanya sedang dihukum Tuhan sebab kejahatan mereka. Gideon juga takut karena menyadari diri tidak ada apa-apanya. Nah, Tuhan memahami perasaan takut yang mencekam Gideon dan seluruh bangsanya saat itu. Dan Tuhan peduli. Tuhan tidak mengecilkan sikap Gideon yang merasa dirinya kecil, tidak mampu. Tuhan tidak menyepelekan dia karena kemudahannya. Tuhan menghargai kejujuran hatinya. Maka Tuhan melalui malaikat memberi jaminan. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Firman Tuhan ini juga menjadi jaminan bagi adik-adik sekolah minggu. Tuhan menyertaimu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Memang kadang timbul pertanyaan dalam hati, jika Tuhan sayang kepadaku atau menyertaiku, mengapa ia membiarkan aku susah atau sakit? Jika Tuhan menyertai kami, mengapa orang tuaku tidak diberikan berkat melimpah biar kami bisa disekolahkan? Adik-adikku juga bisa disekolahkan, kakakku juga, semua sekolah yang tinggi. Hal seperti ini juga dialami Gideon, pemimpin Israel yang disebut gagah berani itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang baik. Tuhan yang peduli dengan adik-adik. Dia menyertai dengan rohnya yang kudus. Dia akan melakukan semuanya indah pada waktunya. Nah, sebagai orang-orang yang mengimani, yang percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ada tanggung jawab yang diberikan Tuhan sebagaimana disampaikan kepada Gideon. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan mau agar kita mau menggunakan talenta, kekuatan, tenaga yang kita miliki untuk menolong orang yang kesusahan. Jadilah anak yang peduli dan gemar menolong teman yang ada dalam kesulitan atau kesusahannya. Sebab itulah
yang dikehendaki Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau memberikan kami jaminan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami dalam ketakutan ketika kami menghadapi tantangan, kesulitan, kesusahan. Tuhan pasti menolong kami, sebab kami tahu Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, Tuhan Yesus yang perkasa, itulah yang menjadi penolong kami. Tuhan, berkatilah firman-Mu, memberikan jaminan dan keberanian kepada adik-adik sekolah minggu untuk melakukan pekerjaannya, belajar, menuntut ilmu, ataupun menghadapi banyak hal, kesulitan, kesusahan dalam hidupnya. Biarlah mereka senantiasa berserah dan berseru kepadamu di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua yang mencukupkan segala yang perlu untuk adik-adik kami sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan. Berikanlah mereka rezeki, dan biarlah melalui pekerjaan yang mereka tekuni, Tuhan melimpahkan berkat-Mu sehingga mereka dapat menyekolahkan adik-adik sekolah minggu menjadi anak yang berprestasi nantinya dan anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Big or Small. Musik. Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.